Perjanjian Giyanti merupakan perjanjian yang lahir sebagai kesepakatan tiga politik antara Pakubuwono III, VOC, dan Pangeran Mangkunegara yang dilakukan pada tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari tempat perjanjian tersebut dilaksanakan, yakni Desa Janti, atau sekarang yang dikenal sebagai Dukuh Kertan, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian inti dari perjanjian Giyanti tersebut ialah yang pertama, wilayah Barat Mataram diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian menyandang gelar Hamengkubuwono I dengan keraton bernama Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, wilayah timur diserahkan kepada Pakubuwono III dengan keraton yang bernama Kasunanan Surakarta. Kemudian, apa sih yang menyebabkan perjanjian tersebut dilakukan? Latar belakang perjanjian tersebut dilakukan tidak terlepas dari polemik internal yang terjadi di kalangan anggota keluarga istana Kasunanan Kartasura yang menjadi pewaris Wangsa Mataram Islam pada saat itu. Terdapat tiga tokoh utama, yaitu Pangeran Parbayusa atau Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik, putra dari Amangkurat IV, sedangkan Raden Mas Said adalah putra dari Pangeran Arya Mangkunegara, putra sulung dari Amangkurat IV. Perjanjian Giyanti merupakan pangkal terberahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal sebagai Palihan Nagari. Hal ini juga menjadi awal mulanya Mangkubumi berkuasa di Yogyakarta dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Ing Ngalogo Sayyidin Panatogomo Khalifatullah. Setelah perjanjian, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa masih melakukan pemberontakan terhadap VOC. Beliau yang juga merupakan Trah Pakubuwono menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Lalu pada Februari 1756, beliau hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang 1 tahun, VOC akhirnya mengakhirinya dengan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pada perjanjian ini, Raden Mas Said mendapatkan sebagian kekuasaan wilayah Kasunanan Surakarta yang kemudian wilayah tersebut dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Akhirnya, Raden Mas Said naik tahta menjadi penguasa Mangkunegaraan dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamiseso Senopati ing Alogo Satyaraga Mataram ing Ngoro Surakarta Nadiningrat. Akan tetapi terbelahnya Jawa belum berakhir karena pada tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian berarti tanah Jawa terbagi menjadi 4 kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegara, dan Paku Alaman. Pada pemerintahan Republik Indonesia saat ini, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi cagar budaya, sedangkan Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman menjadi daerah istimewa.